Ya, hari ini memang edisinya sangat spesial. Jadi kami hari ini mau membahas bagaimana atau asal-usul dari ulang tahun itu sendiri. Dan untuk para pendengar, pecinta radio pensiunan yang ingin berinteraksi, silahkan menghubungi 081234599214 ya. Responnya kami tunggu, dan sebelum itu juga kami banyak mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dari seluruh pencinta dan pendengar radio pensiunan dimanapun berada. Karena tanpa Anda sekalian, kami bukanlah apa-apa. Untuk mempersingkat waktu, di sini ada Mas Awo dan Mbak Rita ini. Mas Awo, ini Siap. kan edisi spesial nih. Ya. Kita ngebahas pun juga spesial, yaitu ulang tahun, karena itu hari spesial kita ya. Jadi untuk hari ini nih Mas, apa sih yang akhirnya bisa menimbulkan perayaan ulang tahun itu? Mungkin Tradisi atau semacam tradisi. budaya ulang tahun ya. Ya, dari mana Mohon maaf, gitu. suaranya agak kurang bagus ya. Jadi begitu ya Khasnya Mas Awo. Khas banget. khas banget. Jadi ulang tahun ini sebenarnya hal yang ada sejak bumi ini ada, ya kan? Wih, ternyata ya. Ternyata sejak bumi ini ada ulang tahun. Kenapa? Karena ada catatan waktu. Memang catatan waktunya berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan catatan waktu yang kita pakai sekarang dengan catatan waktu ketika masa suku-suku Aztec misalnya, atau bangsa-bangsa Mesir kuno. Tapi setiap periode ada tradisi yang dilakukan oleh, mohon maaf, ini tidak membeda-bedakan. Biasanya kaum elit, penguasa, bangsawan untuk merayakan hari kehadirannya di dunia, hari dan tanggal. Ya. Ya. Tanggal dan harinya seperti apa itu masing-masing beda, ya kan. Ada kalender Batak, ada kalender Syria, ada kalender Yahudi, ada kalender, itu beda-beda semua. Sehingga kalau ulang tahun itu kemudian dilakukan, pasti tergantung budaya masing-masing. Ya misalnya yang paling gampang, ulang tahun kemerdekaan, kita ambil 17 Agustus, ya kan? Ya. Karena apa? Karena kita pakai kalender Masehi. Kalau kita pakai kalender Jawa atau Saka, pasti akan maju antara 16 sampai 20 hari setiap tahunnya. Oh, ada Sama perbedaan dengan ya. Lebaran, ya kan itu. Iya. Kalau kita pakai kalender Cina juga maju antara 7 hari, sekitar 7 hari 8 hari. Iya. Dari kalender Masehi. Saya tidak tahu kalau kalender yang dipakai saudara-saudara kita di Tanah Karo, Batak itu, pasti ada perbedaan. Iya. Karena itu sebetulnya ketika ulang tahun, gak usah kaget kalau ada orang yang merayakannya dengan cara yang berbeda dan waktu berbeda. Ya. Saya di KTP misalnya, tertanggal sekian, tanggal sekian Agustus, ya kan. Tapi kalau saya di kampung, saya ulang tahun kalau saya lagi kaya, Mbak, kalau lagi kaya misalnya, saya bisa setahun bisa 8 kali. Karena apa? Ulang tahunnya itu wetonan. Nah, wetonan itu 35 hari. Ya, Ya. Jawa ya. Ya, dalang-dalang terkenal yang sudah berkecukupan itu selalu memperingati wetonannya, dan dia tidak mau pentas pada saat wetonan kecuali ya kan, permintaan khusus, misalnya kepala negara, sahabatnya, atau gurunya yang memanggil. Ya. Misalnya almarhum Ki Anom Suroto, dia selalu menyelenggarakan acara Rebo Legen. Dia tanya ke teman-temannya, kepingin apa Rebo Legen ini? Ini ulang tahun saya, dia bilang begitu. Loh, kok ulang tahunnya setahun bisa 8? Iya, karena saya orang Jawa gitu kan. Sehingga setiap Rebo Legi, Mas Anom bikin, kalau teman-teman STSI waktu itu atau ASKI kepingin bikin diskusi tentang ini, dia sediakan diskusi. Siapa narasumbernya, butuh apa? Dia yang menanggung semua honor, semua tempat acaranya gitu. Nah makanya kalau dia pada weton dia
diminta untuk berpentas, dia minimal minta 3 kali lipat dari honor yang bisa diterima. Oh, kalau Jadi, di hari ya. hari hanya dia, hari besarnya dia ya. Kalau Mbak Ami misalnya jadi Iya. penyanyi top gitu kan. Kalau pada hari ulang tahun Mbak Ami jangan mau terima order. Mbak Ami harus membuang sebenarnya. Nah, Mas Anom kenapa? Saya minta 3 kali karena apa? Satu, kru yang ikut saya itu harus saya bayar 2 kali lipat. Yang kedua, acara di rumah saya tetap harus digelar meskipun tidak ada saya. Iya. Jadi itulah sebetulnya makna ulang tahun yang semula hanya dilakukan kalangan elit ya kan, bangsawan ya kan, atau orang-orang yang berkuasa. Kemudian menjadi ditiru oleh orang-orang kebanyakan. Karena apa? Karena memang budaya selalu dimulai dari sedikit orang, ya kan? Tidak ada budaya dimulai dari segerombol orang terus bikin apa enggak. Pasti ada pemikir, ada inisiator, ada sama dengan aksi, ya kan? Ayo kita lakukan revolusi atau misalnya reformasi 98. Tidak banyak orang yang mulai hanya sedikit. Tapi yang terpengaruh banyak. Lah, inilah makna ulang tahun, catatan tentang momentum kehadiran seseorang di bumi atau ketika orang dianggap bernafas pertama selalu diperingati sebagai sesuatu yang penting, ya kan? Awalnya elit, terus kemudian menyebar kemana-mana. Setelah itu sekarang ulang tahun bukan hanya urusan orang, ya kan? Radio pensiunan, ya kan? Nah, ini kita menyelenggarakan ulang tahun. Mas Edi Koko menetapkan maksa momentum penyiaran perdana itu dipakai sebagai hari ulang tahun. Oke, nggak apa-apa, sah. Ya. Selama dia masih ada catatan dan ingatannya. Kalau misalnya dia tidak punya catatan atau ingatannya biasanya dipakai akta terbit atau izin siar kalau radio biasanya, ya kan. Izin siarnya tanggal berapa itu ya diperingati. Sama dengan perusahaan. Perusahaan itu versi ulang tahunnya banyak beda-beda. Astra ketika dipimpin Om William, ulang tahunnya adalah sering disamakan dengan ulang tahunnya Om William. Ya. Terus kemudian setelah beralih ke kalangan profesional, perusahaannya makin banyak, ulang tahun Om William sendiri, akta resmi Astra itu yang dipakai. Ya. Tanggal ditetapkannya oleh notaris. Jadi begitu Mbak Ami. Jadi ulang tahun ini memang sesuatu yang dianggap tidak penting ya tidak, dianggap penting ya penting. Kan? Karena itu sebetulnya yang perlu kita cari adalah bukan hanya kata-kata ulang tahunnya, tapi maknanya. Maknanya apa? Ya. Dan dari maknanya itulah jadi timbul inisiatif untuk sebagai sebenarnya pengingat gitu ya, pengingat dan mungkin juga rasa syukur mungkin ya itu ya. Itu yang banyak ya. Jadi kalau anak-anak sekarang nggak tahu bahasanya make wish gitu. Iya, ya kayak tadi. Apa gitulah gitu. Ya tadi Mas Awo mencontohkan Pak Dalang yang ngetop itu. Ya, Anom Suroto. Iya, Ki Anom Suroto. Ki Anom Suroto. Ya. Kan beliau tidak tampil di saat hanya di hari terpentingnya itu, tapi justru bukan untuk mendapatkan, tapi justru memberi. Seperti itu. Jadi ternyata makna ulang tahun itu ada beberapa ya. Jadi bisa sebagai peringatan, sebagai rasa syukur dan mungkin pengingat juga seperti itu. Dan jangan pakai patokan tunggal, karena kita nggak boleh. Nggak boleh semena-mena, nggak boleh otoriter. Harus pakai kalender Masehi, harus pakai kalender Saka, harus pakai kalender Cina, harus pakai jangan. Kita bebaskan aja. Jadi jangan menyalahkan atau jangan menstigma orang yang memperingati sesuatu berdasarkan kalender yang dia pakai sendiri, yang dia yakini. Karena itu hak betul. Saya kira itu ya Mbak Rita ya. Boleh nanya nggak sih? Oh boleh. Satu pertanyaan. Nah, saya penasaran juga karena saya pernah dengar ada yang mengharamkan perayaan ulang tahun seseorang. Itu gimana Mas? Semua agama
pada dasarnya mengharamkan. Oh gitu. Awalnya mengharamkan, ya. Tapi kenapa kan? Ketika tokoh utamanya tercatat diperingati, misalnya Santo apa, kalau Yesus misalnya Natal itu kan, Iya. terus Muhammad aja diperingati ya kok. ada Maulud Lahirnya. ya, Iya, Maulud ya. Nabi. Jadi sebetulnya pengharaman itu atau apa ya, pengelakangan Penolakan. itu sebetulnya upaya memagari supaya orang tidak, karena waktu itu kan hanya kalangan elit berfoya-foya, ya kan? Kemudian ada upaya supaya tidak apa ya, tidak orang Jawa bilang pamer ria, gitu kan. Jadi ulang tahun dianggap agak tapi ternyata persoalannya adalah pemagaran aja. Oke. Hanya membatasi supaya tidak melenceng, tidak menuhankan, tidak, karena Tidak waktu itu berlebihan lah ya. Berlebihan. Karena ulang tahun waktu itu kan raja, misalnya keluarga raja. Raja itu kalau di Jawa namanya Gusti, Mbak. Iya. Ya, Gusti itu kadang-kadang kita juga bingung juga, karena Tuhan kita dalam bahasa Jawa juga sering disebut Gusti. Iya. Jadi raja itu wakil Tuhan di dunia, sehingga supaya tidak tidak bias, ya beberapa agama, ya, semua agama itu lah. Di Kristen pun tadinya dilarang ulang tahun. Tapi setelah ini kemudian terbuka, ya kan, sama halnya dengan misalnya, mohon maaf kalau di Jawa itu pada bulan yang Suro Surah. itu tidak boleh bikin hajatan. Iya. Ya. Tapi ternyata keluarga kerajaan dan keluarga para petinggi kerajaan itu kalau bikin hajatan malah bulan Suro. Iya, Ini iya. kan Iya, iya, ini jadi soal ini kontradiksi aja, ya. soal Iya, iya. hegemoni atau Iya. soal keadilan aja. Jadi Iya. bahwa ada pelarangan itu saya kira niatnya baik, ya. Tapi setelah berjalan melalui proses bahwa ada interaksi, bahwa bisa dicegah sesuatu yang menyimpang, bahwa ini tidak mendewakan orang, tidak mengkultuskan orang, tidak apa, ya, terus tidak untuk pamer-pamer. Nah, karena itu kemudian banyak orang yang mengubah cara merayakan ulang tahunnya menjadi cara berbagi. Misalnya banyak, saya agak terkesan nih anak-anak cucu-cucu kita ini ulang tahun di panti asuhan. Iya. Ini satu yang atau membagikan sesuatu apa dan sesuatu yang apa namanya? Tadi yang seperti saya contohkan Ki Anom Suroto. Iya. Memberikan sesuatu sebagai wujud rasa syukur. Nah, Iya. ini tidak bisa dilarang. Kalau rasa syukur kok dilarang, ya kan? Kalau orang nggak boleh bersyukur, apa harus menghujat terus kan itu kan ya? Jadi itu Mbak Rita kira-kira yang saya Oke. tahu gitu. Iya.